Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kawan pajak dimanapun kawan pajak berada. Bagaimana kabarnya nih kawan pajak semua? Semoga kawan pajak tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Baik, jumpa lagi di podcast KPP Pratama Batang, Taxi. With Taxi, everything about tax becomes easy. Pada kesempatan kali ini, saya Intan. Saya Wulan. Kami asisten penyuluh pajak KPP Pratama Batang yang akan membahas tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima oleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Jadi untuk Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini sudah berlaku sejak Juli 2018. Nah, sudah 4 tahun berlalu ya Mbak Wulan ya? Iya, sudah 4 tahun dari 2018 ya. Nah, akan kami sampaikan kembali untuk sebagai pengingat kawan pajak sekalian. Nah, untuk yang pertama-tama kita akan membahas dulu mengenai subjek atau orang yang dapat dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Nah, siapa aja sih Mbak Wulan yang bisa memanfaatkan PP 23 ini atau menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ini? Ya, terima kasih Mbak Intan. Di PP 23 Tahun 2018 atau Peraturan Pemerintah Nomor 23 tadi disebutkan bahwa yang merupakan subjek pajak adalah yang pertama orang pribadi yang memiliki usaha. Lalu yang kedua untuk badan usaha yang berbentuk koperasi, berbentuk firma, berbentuk persekutuan komanditer atau yang kita sering sebut dengan CV, dan PT juga perseroan terbuka, itu merupakan subjek dari PP 23 tahun 2018 dengan catatan OP tersebut dan badan usaha tersebut memiliki omset tidak lebih dari 4,8 miliar dalam 1 tahun. Nah, dalam PP 23 tahun 2018 ini juga diatur masa berlaku ya Mbak Intan ya. Di PP 23 itu diatur bahwa ada masa berlaku untuk menggunakan PP 23 ini. Yang pertama untuk orang pribadi tadi dapat menggunakan PP 23 selama 7 tahun. Misalnya ada WP seperti mungkin Mbak Intan ya, terdaftar NPWP Orang mungkin pribadi. udah lama ya, orang pribadi udah dari tahun 2016. Nah, Mbak Intan tadi bisa menggunakan PP 23 tahun 2018 mulai dari tahun 2018 sesuai terbitnya PP tadi sampai dengan tahun 2024 ya Mbak Intan ya. Oke, 7 tahun ya Mbak ya untuk 7 orang tahun. pribadi. Iya, betul. Misalnya terus ada lagi WP saya terdaftar baru tahun 2020. Apakah tetap menggunakan tahun 2018? Tentunya tidak, wajib pajak. Nah, itu menggunakan mulai tahun pendaftarannya tahun 2020 ya. Jadi dihitung dari tahun 2020, dihitung selama 7 tahun. Jadi 2020, 2021 sampai dengan tahun 2026 ya Mbak Intan ya. Nah, selanjutnya tadi kan disebutkan satu lagi ada badan usaha. Nah, badan usaha ini masa berlakunya itu dibagi menjadi 2. Untuk yang pertama, perseroan terbuka itu berlaku sampai dengan 3 tahun. Misalnya ada suatu PT yang sudah terdaftar dari 2016, berarti dia dapat menggunakan PP 23 dari tahun 2018 sampai dengan terakhir tahun 2020 kemarin ya Mbak Intan. Nah, kalau case-nya seperti OP tadi baru terdaftar di tahun 2020, berarti dihitung dari tahun dia mendaftar sebagai subjek pajak. Misalnya 2020 berarti dia dapat menggunakan sampai dengan tahun 2022. Lalu satu lagi badan usaha yang berbentuk firma, koperasi, dan CV itu dapat menggunakan PP 23 sampai dengan 4 tahun. Yang pada tahun kemarin, tahun ini berarti transisi ya. Misalnya yang terdaftar 2018 ke bawah, itu terakhir tahun kemarin dapat menggunakan PP 23 atau tahun 2021. Nah, untuk yang berbentuk CV, firma, dan koperasi tadi yang terdaftar di atas tahun 2018, misalnya tahun 2020, itu bisa menggunakan PP 23 sampai dengan tahun 2023. Oke, baik. Jadi untuk wajib pajak yang bisa menggunakan tarif sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yaitu orang pribadi yang menjalankan usaha,
berarti untuk wajib pajak badan yang berbentuk PT, CV, firma maupun koperasi ya Mbak Wulan ya. Iya, Tetapi ada jangka waktu penggunaannya, betul ya. Untuk jangka waktu penggunaannya yaitu untuk orang pribadi tadi 7 tahun ya Mbak Iya, ya. orang pribadi Sejak 7 tahun. terdaftar atau yang terdaftar sebelum 2018 berarti sejak 2018-nya dihitung 7 tahunnya ya. PP 23. Oke, baik. Kemudian untuk PT itu jangka waktunya selama 3 tahun dari wajib pajak terdaftar, atau jika terdaftar sebelum 2018 berarti untuk jangka waktunya dihitung dari 2018 ya Mbak Wulan ya. Iya, betul. Oke, baik. Kemudian untuk firma, CV maupun koperasi untuk jangka waktunya yaitu 4 tahun dimulai dari saat terdaftar, atau jika terdaftar sebelum 2018 berarti untuk penggunaannya mulai dari tahun 2018 sampai terakhir tahun 2021 kemarin. Baik, tadi Mbak Wulan sudah menjelaskan tentang siapa saja yang dapat dikenai pajak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 atau yang bisa kita singkat sebagai PP 23. Nah, untuk selanjutnya siapa sih Mbak Wulan yang tidak berhak atau tidak bisa menggunakan PP 23 tersebut? Tentunya di PP 23 ini diatur juga siapa yang tidak dapat menggunakan PP 23 tahun 2018 ini. Yang pertama tentunya untuk WPOP maupun badan yang dari awal mendaftar NPWP itu memilih dikenai pasal 17. Jadi kalau sudah memilih pasal 17, menggunakan pasal 17 dan tidak dapat menggunakan PP 23 ini. Lalu yang kedua untuk badan usaha yang berbentuk firma dan CV yang dia terdiri dari orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas itu tidak dapat menggunakan PP 23. Misalnya pekerjaan bebas itu saya contohkan itu mungkin pengacara, notaris, nah itu tidak dapat menggunakan PP 23. Lalu yang ketiga ada wajib pajak yang dia mendapatkan fasilitas namanya di Undang PPh itu ada pasal 31A dan juga peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2010. Dan yang terakhir untuk wajib pajak yang dalam bentuk badan usaha tetap usaha tetap atau yang mungkin kita sering dengarnya BUT ya. Nah, itu tadi yang tidak dapat menggunakan PP 23. Oke, baik. Jadi tadi sudah dibahas siapa saja yang boleh, siapa saja yang tidak boleh. Nah, tadi kan untuk yang dapat menggunakan PP 23 ini adalah pelaku usaha. Ya, nah, pelaku usaha. Apakah semua penghasilan dari usaha itu bisa dikenai pajak sesuai dengan PP 23 atau ada pengecualiannya? Nah, di PP 23 selain mengatur subjek pajak yang tidak dapat dikenakan, tentunya juga mengatur mengenai objek pajak yang tidak dapat dikenakan. Nah, untuk objek pajak yang tidak dapat dikenakan ini masih ada hubungannya dengan subjek pajak tadi yang mungkin dia melakukan pekerjaan bebas. Nah, ini kalau pendapatannya ada yang dari pekerjaan bebas mungkin kan biasa ada pengacara atau notaris, dia memiliki usaha, berarti atas penghasilannya dari pengacara atau notaris tersebut tidak dapat dikenakan PP 23. Seperti itu. Lalu penghasilan yang diterima di luar negeri. Nah, penghasilan yang diterima di luar negeri ini yang sudah dikenakan pajak di luar negeri. Jadi biar mungkin kita sebutnya tidak mendapat double taxation ya, karena sudah dikenakan di pajak luar negeri. Lalu yang ketiga ada pajak yang sudah dikenakan PPh final yang lain. Misalnya yang sering itu kita temui itu jasa konstruksi ya Mbak Intan. Kalau jasa konstruksi kan sudah ada ketentuan mengenai PPh finalnya sendiri, jadi tidak dapat dikenai PP ini karena sama-sama final ya, biar gak kena dua kali gitu ya Mbak Intan. Ya, sama kayak yang tadi ya untuk yang di luar negeri. Iya, dan terakhir tentunya penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak. Oke, baik. Nah, jadi tidak semua penghasilan dari usaha bisa dikenakan PP 23 ya Mbak Wulan ya? Iya, betul sekali. Nah, jadi kalau selanjutnya nih Mbak Wulan, misalnya saya kan orang pribadi, nah saya ada usaha misalnya rumah makan, nah berarti kan itu saya bisa menggunakan PP 23 ya, betul ya Mbak Wulan ya? Betul. Nah, bagaimana sih Mbak Wulan cara menghitung pajaknya dan berapa sih tarifnya kalau saya menggunakan PP 23? Tadi usahanya apa Mbak Intan? Rumah makan. Rumah makan. Iya, misalnya aja ya Mbak. Padahal sebenarnya saya nggak punya rumah makan. Hobinya makan. Iya, betul. Ya, jadi misalnya Mbak Intan ini adalah wajib pajak orang pribadi
yang memiliki usaha. Tadi kan berarti yang pertama betul dia sebagai subjek pajak PP23. Lalu objek penghasilannya dari usaha warung makannya tadi. Nah, itu nanti Mbak Intan mencatat penghasilan pemasukannya tiap hari dicatat. Lalu kan nanti terlihat itu berapa penghasilannya selama 1 bulan. Yang kita lihat di sini adalah omset kotornya ya, kawan pajak. Omset kotornya tersebut, dan untuk tarifnya itu adalah 0,5%. Misalnya dari jualan tadi Mbak Intan dari warung makannya itu pendapatannya 6 juta per bulan. Nah, itu 6 juta nanti bukan 6 juta langsung dibayarnya semua, enggak ya Mbak Intan ya. Dikalikan tarif 0,5% tadi yaitu Rp30.000 saja. Jadi Rp30.000 ini, dan pembayaran itu tiap bulan ya kawan pajak. Seperti itu cara menghitungnya Mbak Intan. Oke, jadi jika sudah berarti kan harus mencatat omsetnya ya setiap bulan ya, biar tahu pajaknya berapa. Nah, kalau misalnya sudah tahu nih pajaknya berapa, terus bagaimana sih cara membayar pajaknya Mbak Ulan? Nah, kawan pajak mungkin seringkali menemui kantor pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak sendiri mengkampanyekan mengenai bayar pajak bukan di kantor pajak. Nah, terus gimana saya cara bayar pajaknya? Yang pertama, Bapak Ibu harus memiliki namanya kode billing, atau bahasa lainnya itu adalah kode pembayaran. Mungkin Bapak Ibu yang sering online shop itu mungkin kan ada namanya virtual account ya. Mungkin kan hampir mirip, tapi kalau di perpajakan namanya kode billing. Nah, nanti kode billingnya itu untuk pengguna PP23 tahun 2018 dapat membuat kode billing dengan memilih yang pertama kode akun pajaknya adalah 411128, atau itu kode akun pajak untuk PPh final. Dan untuk kode jenis setorannya yaitu 420, itu adalah untuk yang menggunakan PP23 tadi. Nah, setelah membuat billing pasti bertanya-tanya cara membuat billingnya gimana. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah punya akun DJP online itu sangat mudah. Jadi tinggal membuka akun DJP online-nya, pilih di menu bayar, lalu buat saja sesuai kode billingnya tadi yaitu 41128420. Nah, untuk yang belum mempunyai akun DJP online dapat datang ke kantor pajak terdekat atau menghubungi kantor pajak di berbagai saluran. Lalu setelah membuat kode billing, Bapak Ibu dapat membayar melalui berbagai saluran pembayaran pajak. Misalnya melalui bank, bisa langsung lewat tellernya, bisa lewat internet banking, bisa lewat m-banking dan lain sebagainya. Lalu juga bisa melalui kantor pos. Lalu mungkin Indomaret juga sekarang sudah bisa Bapak Ibu melalui Indomaret dan Tokopedia, dan masih banyak saluran-saluran yang lain. Oke, baik. Jadi sekarang untuk bayar pajaknya juga sudah mudah ya Mbak Ulan ya? Iya, betul sekali. Jadi bayar pajak bukan di kantor pajak. Seringkali kita menemui wajib pajak mungkin karena belum tahu ya Mbak Intan ya. Sekarang kan jadi tahu kalau bayar pajak bisa melalui berbagai saluran yang sudah disediakan. Iya, termasuk tadi disebutkan ada Indomaret itu kan iya, ada di mana-mana. Dan Tokopedia dan atau Tokopedia, iya. Marketplace ya, termasuknya iya, Tokopedia itu. Nah, Mbak Intan pada awal-awal tahun ini ya, pada awal-awal tahun ini KPP dari kantor pajak maupun dari Direktorat Jenderal Pajak sendiri sudah banyak mengkampanyekan mengenai Undang-Undang HPP. Dan yang paling sering ditanyakan adalah mengenai batasan omset tidak kena pajak ya Mbak Intan ya. Nah, ini berapa sih batasannya Mbak Intan? Oke, jadi ini termasuknya baru ya, iya, peraturan baru. Jadi tahun 2021 telah disahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau Undang-Undang HPP, di mana di situ Mbak Ulan mengatur mengenai batasan omset orang pribadi yang tidak dikenai pajak, yaitu 500 juta. Jadi bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha, jika omsetnya di bawah 500 juta, itu tidak wajib membayar pajak. Tidak wajib membayar pajak ya Mbak Ulan ya, jika kurang dari 500 juta. Jika lebih dari 500 juta, nah baru wajib untuk melakukan pembayaran pajak. Jika sesuai dengan PP23, berarti untuk tarifnya 0,5%. Seperti itu. Berarti wajib pajaknya cukup bayar kelebihannya tadi ya Mbak Intan, misalnya ya, sudah 500, terus selanjutnya omsetnya 20 juta, berarti tinggal 20 juta dikalikan 0,5% tadi ya. Nah, itu kalau untuk yang di bawah 500 kan tidak dikenakan PPh.
Nah, Ya. nanti jadinya kewajibannya seperti apa Mbak Intan? Oke, baik. Jadi yang di bawah 500 juta itu kan tidak wajib membayar pajak, tapi tetap wajib untuk melaporkan SPT tahunan setiap 1 tahun sekali. Jadi iya. wajib pajak tetap membuat catatan perhitungan omset per bulan. Nah, catatan omset per bulan itu digunakan untuk sebagai Lampiran dalam pelaporan. Iya. Dari catatan berarti. Catatan penghitungan omset. dari catatan penghasilan omset tersebut digunakan untuk laporan SPT tahunan. Jadi di SPT tahunan itu kan kita melaporkan omsetnya per bulan. Nah, catatan itu digunakan untuk pelaporan omsetnya di SPT tahunan. Jadi tidak wajib bayar sebelum omsetnya mencapai 500 juta, tapi tetap wajib lapor SPT 1 tahun sekali. Setiap tahunnya, mulai dari 1 Januari sampai 31 Maret setiap tahunnya. Jangan sampai terlambat. Iya, betul sekali. Nah, Mbak Intan, tadi di awal kita sudah menyebutkan tentang masa berlaku ya. Jadi PP23 ini ada masa berlakunya. Untuk orang pribadi itu berlaku selama 7 tahun, untuk PT selama 3 tahun, dan untuk CV, firma, dan koperasi itu selama 4 tahun ya. Nah, kalau misal masa berlakunya sudah habis, selanjutnya seperti apa wajib pajak menggunakan tarif atau berlaku peraturan yang mana? Mereka harus menghitung pajaknya seperti apa Mbak Intan? Baik, jika tadi masa berlaku ya, seperti masa berlaku PP23-nya sudah habis, maka wajib pajak dapat menghitung pajaknya sesuai dengan tarif normal atau tarif sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17. Yang untuk tahun ini tarifnya yaitu 22%. Tetapi 22% ini dihitung dari penghasilan neto atau laba bersihnya ya, bukan dari omsetnya. Nah, jadi untuk penghitungan pajaknya sesuai dengan tarif normal 22% dikali dengan penghasilan bersih. Ini untuk badan ya Mbak Intan ya? Untuk badan. Karena yang sudah banyak tidak dapat menggunakan PP23 adalah badan usaha ya? Iya betul, untuk badan usaha. Nah, kemudian jika omset dan kemudian jika tadi badannya PT atau CV yang sudah selesai penggunaan PP23-nya, omsetnya masih kurang dari 4,8 miliar, maka terdapat fasilitas pasal 31E, yaitu tarifnya menjadi 0,5% atau menjadi 50% atau setengah dari tarifnya. Jadi untuk penghitungannya 50% atau setengah dikalikan 22% dikalikan tarif normal. Dari mana tadi? 50%. Iya, pasal 31E aja disebut. Jadi untuk wajib pajak badan berupa PT atau CV yang sudah tidak dapat menggunakan PP23 lagi, maka jadi untuk wajib pajak badan yang berbentuk PT atau CV firma koperasi yang sudah tidak dapat menggunakan PP23, maka menghitungnya dengan menggunakan tarif normal. Tetapi jika untuk omsetnya atau penghasilan kotornya dalam 1 tahun masih kurang dari 4,8 miliar, maka dikenakan fasilitas pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jadi untuk tarifnya menjadi 50% dikalikan tarif normal yaitu 22% dikali penghasilan neto, atau tarif efektifnya menjadi 11%. Nah, berarti nanti untuk pajaknya menghitungnya menggunakan tarif efektif 11% dikalikan dengan penghasilan neto atau laba bersihnya. Seperti itu. Jadi kalau di PP23 dikenakannya omset kotor, kalau untuk yang sudah kembali ke tarif normal atau pasal 17 tadi menggunakan laba bersih ya Mbak Intan? Iya, betul. Nah, Mbak Intan, nggak berasa materi kita sudah hampir selesai nih. Mungkin kita review kembali ya, biar kita ulang-ulang kembali biar wajib pajak makin ingat ya. Mungkin saya bisa mengawali dulu, saya izin mengawali. Yang pertama, kita tadi membahas mengenai PP23 atau Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ini subjek pajaknya adalah orang pribadi yang memiliki usaha, dan yang kedua adalah badan usaha yang berbentuk CV, berbentuk firma, berbentuk koperasi dan PT dengan catatan omsetnya tidak melebihi 4,8 miliar dalam 1 tahun.
Dan di PP 23 ini diatur mengenai jangka waktu menggunakan PP 23. Untuk orang pribadi itu selama 7 tahun, untuk wajib pajak badan yang berbentuk PT itu 3 tahun, dan untuk firma, koperasi, dan CV itu selama 4 tahun. Untuk OP, dan badan tadi misalnya terdaftar sebelum PP ini berlaku atau sebelum PP ini ada, berarti penghitungan masa berlakunya dari tahun 2018. Apabila terdaftarnya setelah tahun 2018, maka masa berlakunya dihitung sejak BP tersebut terdaftar menjadi wajib pajak. Lalu yang kedua, objek pajak yang dikenakan tentunya dari omset kotornya ya Mbak Intan ya. Tadi juga ada beberapa pengecualian, termasuknya yang melakukan pekerjaan bebas, terus yang bukan objek pajak itu bukan merupakan objek dari PP 23. Dan cara penghitungannya itu sangat mudah, jadi tinggal omset kotor dikalikan 0,5%. Dan untuk cara membayarnya, yang pertama harus mempunyai kode billing, yaitu dengan kode 411128.420, lalu dapat membayarkan melalui beberapa saluran yang sudah tersedia. Ingat ya, bayar pajak bukan di kantor pajak. Nah, setelah itu kan sekarang ada yang namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Mungkin Mbak Intan boleh menambahkan? Oke, dalam peraturan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu ada batasan omset untuk orang pribadi yang melakukan usaha. Jadi untuk orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha terdapat batasan omset yang tidak kena pajak, yaitu sebesar 500 juta. Jadi jika orang pribadi, wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha dan omsetnya kurang dari 500 juta selama setahun, berarti tidak perlu membayar pajak sesuai dengan PP 23 yang 0,5% itu. Tetapi jika nanti sudah lebih dari 500 juta, baru dibayar kelebihan pajaknya itu 0,5%. Contoh penghitungannya, misalnya per bulan untuk omsetnya 200 juta. Nah, untuk di bulan pertama atau bulan Januari omsetnya 200 juta. Itu kan berarti belum kena pajak, belum kena batasan 500 juta. Belum wajib membayar pajak PPh 0,5%. Nah, kemudian di bulan Februari misalnya 200 juta lagi. Nah, ini belum kena pajak lagi karena belum mencapai batasan 500 juta. Ya, nah, diakumulasi masih 400 juta ya? Iya, betul. Kemudian jika di bulan ketiga atau bulan Maretnya 200 juta lagi, itu kan berarti sudah akumulasinya 600 juta untuk omsetnya. Nah, jadi nanti untuk yang 500 juta tidak kena pajak, tetapi yang 100 juta ini dikenakan pajak. Jika menggunakan PP 23 berarti 100 juta dikalikan 0,5% untuk pajak bulan Maretnya. Yang bulan Januari dan Februari tidak ada pembayaran pajak atau tidak wajib membayar pajak. Seperti itu. Untuk pembayarannya tidak wajib sebelum omsetnya melebihi 500 juta. Tetapi untuk pelaporan pajaknya tetap wajib setiap 1 tahun sekali. Seperti itu. Kemudian tadi kan sudah dijelaskan ada batasan penggunaan PP 23. Jika untuk orang pribadi batas waktu penggunaannya 7 tahun, badan berbentuk PT 3 tahun, badan berbentuk CV, koperasi firma 4 tahun. Nah, jika PT terdaftar sebelum 2018 berarti kan sudah selesai penggunaan PP 23-nya di tahun 2020. Dan jika berbentuk CV, firma, koperasi, jika terdaftar sebelum 2018 sudah berakhir di tahun 2021. Nah, jika penggunaan PP 23-nya sudah berakhir, maka penghitungan pajaknya menggunakan tarif normal atau sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 17 yang tahun ini tarifnya 22%. Nah, jika wajib pajak badan PT maupun CV koperasi firma tadi omsetnya 1 tahun kurang dari 4,8 miliar, nah diberikan fasilitas pasal 31E Undang-Undang PPh. Jadi nanti tarifnya menjadi 50% dikalikan tarif normal atau 50% dikali 22%. Jadi nanti untuk tarif efektifnya 11% dikalikan dengan penghasilan bersih atau penghasilan neto. Seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Intan atas resumenya tadi ya. Semoga bermanfaat untuk kawan pajak semua yang mendengarkan podcast pada episode hari ini. Saya ada pantun sedikit nih Mbak Intan. Nanti Mbak Intan bagian cakepnya ya. Padi habis tinggal jerami. Cakep. Bakar saja sampai bersih. Artinya?
Cukup sekian podcast kita hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.